Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roliana Rahmat, NIM 2306010151, mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil mereview buku yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni Pendidikan Agama Islam, dengan judul Manfaat dan Aplikasi Psikologi Agama dalam Proses Belajar Mengajar. Identitas buku dengan judul buku Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi dengan pengarang Haja Siti Munawati MPDI, penerbit Cinta Buku Media, edisi terbit cetakan pertama pada bulan Oktober tahun 2017 dengan tebal 6 plus 154 halaman. Kecenderungan hubungan agama dan kesehatan mental telah banyak ditelusuri dari zaman kuno yang masih menganggap suatu penyakit sebagai intervensi gaib, hingga zaman modern yang menggunakan alat medis dalam mendiagnosa adanya suatu penyakit. Sejak awal-awal abad ke-19, dikatakan oleh para ahli kedokteran mulai menyadari akan adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi psikis manusia. Terkait dengan kesehatan mental, tentunya tidak lepas dengan peran agama. Selanjutnya, sejarah perkembangan psikologi agama. Di dunia barat, psikologi agama mulai populer sekitar akhir abad ke-19. Pada pergantian abad ke-19 dan ke-20, terbitnya dua buah buku, yaitu Edwin Diller Starbuck dengan judul The Psychology of Religion, diterbitkan pada tahun 1899, dan yang kedua bukunya William James dengan judul The Varieties of Religious Experience yang terbit pada tahun 1902. Di dunia timur, perkembangan psikologi agama di wilayah timur atau Islam sebenarnya lebih dulu dilakukan atau dihasilkan dibanding di dunia barat. Seperti dalam kurun waktu yang lebih awal, Ibnu Tufail pada tahun 1110 sampai 1185 Masehi, dan Al-Ghazali pada tahun 1059 sampai 1111 Masehi. Di Indonesia sendiri, perkembangan psikologi agama terdapat karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan dan Jiwa, tulisan Profesor Dr. Haji Aulia. Kemudian tahun 1975, Kiai Haji S.S. Jam'an menulis buku Islam dan Psikosomatik. Di perguruan tinggi sendiri, psikologi agama mulai dikenal pada tahun 1970-an, yaitu oleh Profesor Dr. Zakaria Darajat dan Profesor Dr. Amukti Ali, yang dikenal sebagai pelopor pengembangan psikologi agama dan di lingkungan IAIN di Indonesia. Metode dalam psikologi agama menggunakan metode ilmiah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan dokumen pribadi, di mana dokumen pribadi seseorang dapat berupa autobiografi, biografi, tulisan, ataupun catatan-catatan yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah kuesioner dan wawancara. Teknik ini mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Psikologi agama dan kesehatan mental dalam proses belajar mengajar. Psikologi agama banyak memberi sumbangan dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia. Manfaat kajian psikologi agama dalam berbagai lapangan kehidupan seperti pendidikan, psikoterapi, dan berbagai lapangan kehidupan lainnya. Kesehatan mental yaitu terhindar dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, kemudian dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin, dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta terciptanya keharmonisan jiwa dalam hidup. Kemudian ada manfaat psikologi agama dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah menanamkan cara berpikir positif terhadap anak. Yang kedua, menanamkan kecerdasan kreatif pada anak.
Yang ketiga, membangun kecerdasan spiritual pada anak. Yang keempat, menanamkan kecerdasan emosional pada anak. Kemudian ada psikologi dan kepribadian. Psikologi terbentuk dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa sebagai objeknya. Kemudian kepribadian. Kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor turunan dan faktor lingkungan. Kepribadian dibentuk dengan dua pola, yakni pola umum dan pola khusus. Para psikologi memandang kepribadian sebagai struktur dan proses psikologis yang tetap, yang menyusun pengalaman-pengalaman individu serta membentuk berbagai tindakan dan respon individu terhadap lingkungan tempat hidup. Nah, hasil reviewnya yang pertama, tidak diperjelas mengenai ayat dalam kitab suci setiap agama yang berkenaan dengan jiwa seseorang. Kemudian yang kedua, kurangnya penjelasan mengenai cara-cara dalam mengimplementasikan psikologi agama dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, dalam sejarah perkembangan terlalu terpaku pada tokoh dan buku yang diterbitkan. Saran reviewer, diharapkan setelah mereview buku ini, penulis serta pembaca menjadi sadar bahwa pentingnya psikologi agama dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dalam memberikan sumbangan dalam memecahkan persoalan hidup dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti pendidikan, psikoterapi, dan berbagai lapangan kehidupan yang lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil review buku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.